Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di video saya. Nah, ini adalah lanjutan yang kemarin yang saya ngupload video sebelum ini yang prosesnya ngamplas. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke proses epoksi. Untuk epoksi yang saya gunakan ini produk dari Belcoat Primer Surfacer, karena yang mau saya epoksi ini adalah shock breaker yang mana medianya ini terbuat dari besi. Jadi geng, epoksi primer surfacer ini berfungsi untuk menahan karat. Jadi dia punya formula untuk menahan karat dan hasil epoksinya juga mulus. Tapi ingat, walaupun hasil epoksinya mulus, kalian harus tetap mengamplas atau menggosok ketika dia sudah kering. Kalau kalian tergoda dengan hasilnya yang sudah terbilang mulus, ya kan? Kalau kalian tergoda dan kalian tidak menggosoknya dan kalian menganggap, wah ini udah bisa ditimpa nih, maka akan terjadi cat yang menempel di media ini tidak cukup daya rekatnya. Jadi tetap butuh melakukan proses pengamplasan. Untuk perbandingan takaran epoksi dengan hardenernya ini, 4 takaran epoksinya, terus 1 takaran hardenernya, maka akan menghasilkan takaran atau rasio 4:1. Jadi mungkin ada yang bertanya, bang, untuk thinnernya berapa bang? Nah, untuk thinnernya ini sebenarnya sesuai selera, tapi di sini ada tertulis 4:1. Nggak ada juga sih tertulis. Dia cuma tertulis di sini 4:1. Jadi untuk penambahan thinnernya itu biasanya paling rendah saya pakai 4:1:2. Jadi 4 takaran epoksi, 1 takaran hardenernya, 2 takaran thinnernya. Kalau misalnya medianya tidak terlalu tidak terlalu banyak cacatnya, terus panelnya cuma bagus, panelnya bagus gitu maksud saya. Nah, itu biasanya untuk takarannya thinnernya saya banyakin jadi 4:1:3 gitu kira-kira. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa penggunaan thinnernya itu seperlunya. Jadi seperlunya apa? Seperlunya sesuai dengan kebutuhan media yang mau kita semprot. Nah, misalnya kalau saya melakukan proses karbon WTP yang dimana itu bodi kasar dan saya harus menutup pori-pori yang ada di permukaan bodi kasar itu, maka saya menggunakan perbandingan 4:1:2. Jadi epoksinya itu agak lebih kental. Dan di sini kalian bisa lihat, ini spray gunnya astaga dari zaman purba, penuh dengan karat. Jadi tidak menampilkan seperti spray gun yang sempurna amat gitu. Sedangkan amat diceritakan terus. Dan apa yang terjadi dengan di badan spray gun ini cukup berkarat geng. Nah, terkelupas lagi. Nah, bak ikan yang bisa kamu siangi geng. Tapi apalah daya geng, karena memang tidak ada anggaran untuk membeli yang baru, jadi kita gunakan apa yang ada geng. Tapi kalau ada yang mau endorse spray gun ya nggak apa-apa juga. Tapi ini geng masih berproses. Rencananya memang kalau ada dana lebih, saya mau beli spray gun yang original geng. Jadi biar lebih awet. Nah, kalau spray gun yang original, tidak spray gun yang seperti ini geng. Artinya apa? Spray gun yang original itu jangankan dia nozzle cepat aus, yang nyata dari segi material, selain dia tidak mudah rusak, dia tidak mudah berkarat. Jadi itulah kelebihan dari spray gun original. Jadi kita makainya itu jangka waktunya panjang. Kalau yang seperti ini, loh itu lubang masih awet. Ya iya memang masih awet. Kamu nggak pernah tahu untuk nozzle dengan jarumnya itu udah berapa kali beli karena sering aus. Nah, di sini kita coba semburannya itu bagaimana sih? Oke. Nah, tuh kalian bisa lihat hasil semburannya seperti itu, lumayan bagus. Nah, oke. Coba lagi bang. Nah, iya. Untuk proses penyemburannya itu lumayan bagus geng. Tapi ini hanya sebentar saja. Paling dia bertahan 5 bulan, 6 bulan, itu udah mulai kerasa tuh semburan udah nggak bener. Itu dikarenakan ya namanya juga barang yang murah-murah ya, 150 ribuan. Apa sih yang bisa kita harap? Tapi ini barang cukup membantu kita dan harganya pun terjangkau. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya secara pribadi mending
kumpulin dana, kita beli spray gun yang original. Tapi yang perlu diingat, ada keuntungan saat kita melakukan proses penyemprotan dengan barang-barang seperti ini, yang murahan-murahan seperti ini. Itu sebenarnya menguji mental kita dalam berkinerja. Karena kenapa? Dengan bahan atau barang atau penunjang yang apa adanya ini, kalau kita bisa menghasilkan dengan hasil yang maksimal, otomatis suatu saat nanti kita mampu beli spray gun yang atau penunjang-penunjang yang semua original, yang dikatakan harganya juga nggak murah kan, mahal. Tapi secara tidak langsung transisi itu terjadi, maka kamu pakai yang biasa-biasa aja bisa membuat hasil bagus, apalagi kamu gunain yang original gitu maksudnya. Jadi secara tidak langsung, tanpa kalian sadari, kalian itu berproses berkembang dengan sendirinya dengan alat apa adanya. Apalagi kalian kalau gunakan barang-barang yang original, tidak ada alasan kalian itu bisa menghasilkan yang tidak bagus. Berbeda dengan orang-orang yang terdidik secara akademis dalam bidang pengecatan ini. Sedikit saja kalian melakukan sesuatu yang di luar dari prosedur, maka kalian akan dianggap salah. Kebanyakan seperti itu. Nggak gitu katanya. Nah, tetapi jangan salah, yang otodidak itu mereka berani bereksperimen. Jadi yang mana yang benar antara yang akademis dengan non akademis itu tidak bisa. Oh, yang akademis terlalu gini, yang non akademis nih sok-sok gini, nggak bisa juga. Karena masing-masing mempunyai tata cara bekerja dan masing-masing juga menghasilkan eksperimen. Bedanya apa? Bedanya yang satu lebih terdidik, yang satu enggak. Jadi kalau yang terdidik itu justru hati-hati. Kalau bisa dia itu hasilnya sesempurna mungkin. Berbeda dengan kita yang tidak terdidik secara akademis, itu biasanya cenderung agak barbar. Seperti inilah, seperti Abang Sontoloyo. Nah, tuh Abang Sontoloyo itu salah satu idola baru saya tuh. Saking Sontoloyonya semua videonya barbar semua. Tapi aku tidak mengetahui apakah Abang Sontoloyo itu terdidik secara akademis atau otodidak. Yang nyata beliau keren menurut saya. Jadi geng, untuk proses epoksi ini aku cuma mengaplikasikannya satu lapis, tapi langsung nutup semua. Nggak pakai selapis tipis-tipis, terus itu berjeda, nanti baru selapis lagi tipis-tipis sampai dia nutup. Jadi ini prosesnya satu kali jalan. Tujuannya cuma satu, biar cepat kelar. Oke geng, ini usianya baru 5 menit dari proses penyemprotan. Karena ini saya pakai thinner PU dari epoksinya Belcoat Primer Surfacer, jadi dia kelihatan seperti mengkilat. Ya karena memang sepertinya jenisnya juga PU gitu. Jadi saya aplikasikan juga dengan thinner PU supaya saya tidak punya kendala. Dulu saya sering terjadi melakukan proses epoksi ini. Seperti yang saya gunakan kemarin itu epoksi Surfacer, epoksi fillernya yang kalengnya warna merah. Itu saya gunakan thinner A Special. Apa yang terjadi? Ada bintik-bintik ke seluruh badan hasil epoksinya, terus saya amplas, ada bolong-bolong ke seluruh badan. Yang dimana nanti kalau kita ngecat itu nutup bolong-bolongnya susah. Alhasil kemarin saya amplas kembali itu semua medianya. Terus itu aku epoksi lagi, tapi thinnernya aku ganti jadi thinner PU karena dia kan epoksi PU Surfacer. Nah, jadi aku nangkapnya di situ aja, ada jenisnya nih PU, berarti aku harus pakai thinner PU. Ternyata berhasil, nggak ada masalah. Dan yang di epoksinya yang kalengnya biru ini, yang primer Surfacernya juga itu saya kasih thinner PU. Sepertinya juga itu berbahan PU karena daya tutupnya juga cepat. PU itu punya karakter, epoksi atau cat kalau sudah jenisnya PU itu pasti punya karakter daya tutupnya cepat daripada NC gitu kira-kira. Ini udah aku diamkan 1 jam, jadi ini supaya aku enak nanti ngamplasnya itu aku akan kasih bias-bias
warna lain di luar warna ini. Bisa warna merah, bisa warna hitam. Tanda itu berfungsi kalau kita ngamplas nanti supaya hasil pengamplasannya nggak jebol. Dan itu bisa menandakan saat kita nanti ngamplas biasnya itu sudah hilang. Itu menandakan bahwa di bagian itu sudah diamplas, geng. Cara biasanya gimana? Mungkin ini sepele, nggak mungkin kalian nggak tahu, tapi saya akan coba semprotkan pembiasannya kepada kalian. Oke? Jadi untuk biasanya ini aku kasih warna merah. Aplikasikannya jangan sampai nutup, dibias-biasin aja. Ambil kabut-kabutnya, oke? Nah, jadi biasnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat ini biasnya nggak terlalu tebal. Jadi nanti ini saat kita lakukan pengamplasan itu cukup proses pengamplasannya itu cukup menghabiskan bias-bias yang tertempel ini aja. Jadi itu menandakan kalau biasnya ini sudah hilang, itu menandakan bahwa bagian tersebut itu sudah teramplas gitu. Kalau nggak pakai tanda gimana bang? Ya bisa sama, cuma rawan jebol. Yang dimana di bagian sisi tertentu yang sudah kita amplas lagi karena nggak ada tandanya. Itu bisa mengakibatkan jebol. Kalau sudah jebol ya percuma kita melakukan proses epoksi ini. Gitu kira-kira. Ya kalau ada pendapat lain, ya silahkan. Yang nyata cara aku seperti ini. Nggak tahu cara yang lain. Dan ini sangat efektif. Oke, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke proses pengecatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.